Oke, aku mau cerita dikit ya. Ini salah satu pengalaman horor aku waktu tinggal di rumah nenekku di daerah Kopo, Bandung. Tahu lah ya, daerah Kopo. Jadi ceritanya tuh dulu rumah nenekku tuh kan lumayan luas ya, lumayan besar gitu. Nah, salah satu ruangannya ya, sebut aja pavilion, itu tuh dikontrakin ya, jadi ada 2 kamar gitu. Nah, yang ngontrak di pavilion itu pasangan suami istri gitu kan, masih muda. Nah, singkat cerita ya, jadi si pasangan muda ini tuh dia baru pulang ke rumah sekitar jam, belum malam banget sih, kayaknya sekitar jam 10 atau jam 11 gitu ya, baru nyampe rumah nenekku itu. Nah, kebetulan si nenek aku tuh lagi diem di ruang tamu. Nah, dateng nih ke mobil kan, parkirlah dia di depan rumah, di ya di apa sih namanya, deket pagar gitulah, bukan di teras rumah ya, di luar rumah gitu. Parkirlah mobil, terus nggak lama tuh si suaminya ini turun duluan dari posisi apa sih itu, eh, kursi sopir ya, dia yang nyetir gitu, keluar tuh sendiri, terus dia masuk kan, bukain pintu, terus nggak lama diikutin sama istrinya dan teman istrinya. Jadi dia tuh bawa temen istrinya ke pavilion ya, ke kontrakannya gitu ya. Terus keluar berdua. Nah, si nenek aku yang ada di ruang tamu itu merhatiin kan, oh udah pulang gitu, terus ngeliatin aja ke arah luar gitu. Nah, nggak lama setelah si istrinya ini turun dari mobil sama temen ini dan masuk rumah, tiba-tiba keluarlah satu cewek. Nenek aku nggak begitu jelas sih apa namanya, rambutnya segimana, yang jelas tuh rambutnya panjang, terus bajunya tuh lusuh gitu. Nah, keluarlah dari mobil, tapi dia tuh melewatinya bukan ke pagar rumah pavilion itu, bukan ke pagar yang khusus buat yang ngontrak di situ gitu. Dia tuh kayak muterin mobil, terus masuknya tuh ke arah pagarnya rumah nenekku. Ditegur lah, mbak gitu kan, salah, bukan masuk situ katanya. Tapi kok nggak muncul-muncul setelah dia mau masuk ke pagar rumah nenekku. Merinding banget kalau ingat. Terus nenekku manggil nih kan, manggil aku, neng neng gitu. Terus aku nyamperin kan, kenapa nek? Coba itu lihat katanya, di luar tadi itu ada perempuan keluar dari mobil, nggak tahu temennya si AA, nggak tahu bukan. eh, Coba dilihat katanya gitu, kok dia nggak masuk masuk ke rumah. Nah, begitu aku keluar, itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali, dan itu sepi banget. Benar-benar di komplek aku tuh dulu emang kalau udah jam 8 ke atas tuh jarang banget ada orang yang diem di luar ya. Apalagi ini udah jam 11 malam gitu, udah sepi banget, sepi hening banget. Aku keluaran, mana nih, nggak ada orang gitu kan. Ada kok, tadi dia turun katanya dari kursi belakang ya, dari jok penumpang gitu, nggak ada. Terus akhirnya nenek aku nanyain lah ke sebelah, penasaran kan, ah tadi sareng saha, tadi sama siapa gitu ya, eh ke sini bawa temennya lagi katanya gitu. Oh enggak, bu, teman saya tadi udah masuk katanya gitu sama istrinya, sama istri saya katanya gitu. Loh, tadi ada perempuan katanya gitu, rambutnya panjang, terus pakaiannya agak lusuh gitu, masuknya lewat pagar rumah ibu. Terus langsung pada nengok kan, ah enggak bu, kita cuma bertiga dari Jakarta. Terus yang nenek aku lihat itu siapa? Terus gak lama setelah kejadian itu, si dua pasangan muda ini nih, setiap malam Jumat tuh, kalau nenekku rutin ya ngaji gitu. Nah, si pasangan muda ini tumben banget setelah kejadian itu, dia malam Jumat
kayak ngaji bareng gitulah di sebelah gitu di pavilion itu. Terus apa namanya, hari itu tuh nggak tahu kenapa suasananya creepy banget ya, bener-bener creepy banget, hari Kamis malam. Nah udah gitu aku yang berdua sama nenekku waktu itu diem lah di depan ruang TV kan gitu, nonton TV berdua gitu malam-malam. Nah kita dengar nih si Teteh sama si A ini tuh lagi baca Yasin gitu kan, ngaji Yasin gitu ya, tapi kenceng banget suaranya, kayak sengaja dikencengin gitu. Nah terus nenek aku ngomong gini, Neng kita apa namanya balasin ngaji yuk, katanya gitu. Emang kenapa Nek? Balasin ngaji aja, takutnya nanti apa takut ngomongnya, penunggunya malah larinya ke sini, kata nenek. Aku ngomong gitu pakai bahasa Sunda sih gitu ya, bisika dia cina gitu ya, siapa nih, hayang orang ngaji gitu kan, hayang orang ngaji weh gitu. Nah udah gitu kan posisinya tuh posisi kursi TV-nya tuh di sebelahnya ada kulkas kan. Nah sebelah kulkas tuh itu tuh akses pintu dari pavilion buat ke rumah utama nenekku, buat si yang kontrak ini tuh jemur baju ke atas kan. Udah aja pas kita lagi ngaji, kita balesin ngaji tuh Yasin, belum nyampe setengahnya, kalian tahu nggak itu ada suara apa dari arah pavilion? Takut, dari arah pavilion itu ada suara ke kamar belakang gudang sih ya, kayak gini gitu. Ke kamar belakang guys, anjir di belakang kita banget. Terus kayak aku sama Rena langsung kayak lihat-lihatan gitu kan, itu siapa Nek? Bukan, bener kata nenek gitu. Ya udah kita nggak lanjutin membaca Yasinnya, kita berdua langsung masuk kamar tidur. Anjir beneran ngeri banget, emang se-creepy itu beneran. Di komplek itu tuh beneran creepy banget. Aku nggak mau ngasih tahu ya kompleknya apa, cuman banyak yang bilang tuh jadi rumah nenekku itu tuh sama rumah yang di depan dan rumah pinggir sebelah kanan nenekku itu emang kayak perlintasannya mereka gitu ya, makhluk halus gitu, kayak perlintasannya mereka ya, makhluk halus gitu lah intinya. Banyak yang ngomong gitu, kata yang bisa ya, soalnya beberapa kali juga sempat kejadian bukan di rumah nenekku aja, jadi di sebelah rumahku juga sering banget kayak air tanya tuh apa namanya gak lama gitu kerjanya, pasti selalu sebentar karena dia selalu dapat pengalaman horor gitu di rumahnya. Dan FYI rumah tetanggaku itu emang gede banget rumahnya, lebih gede dari rumah nenekku, dan nggak ada yang tinggal di situ selain penjaga rumahnya satu cowok sama ART-nya satu cewek. Terus di depan rumahku juga sama, gede banget rumahnya, tapi diisinya cuman sama 3 orang gitu, satu keluarga ya. Dan dia nempatin cuman bagian bawahnya doang, di atasnya tuh beneran gelap banget ya, nggak pernah ditempatin sama sekali. Bayangkan kalau kalian pulang sekitar jam 9 atau jam 10 malam, posisi sudah sepi banget, ngeliatin rumah 2 itu, gimana coba? Ya ampun ngeri banget. Sebenarnya banyak sih cerita horor aku, cuman segitu dulu aja ya. Kayak udah biasa banget gitu. Ada yang lebih ekstrim lagi sih nanti aku ceritain ya.